Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E dengan elemen mata pelajaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ajar adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, keterampilan bertanya, mengkaji wacana atau mengkaji literatur tentang definisi hak dan kewajiban, dan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis, kode modul ajar PKN.E.10.B.5. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan CP, ATP, dan modul ajar dari materi ini, silakan cek di deskripsi, tinggal tool Anda akan mendapatkan CP, ATP, dan modul ajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, dan di-share, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi modul ajar dan video pembelajaran berikutnya. Dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali membahas materi ini tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Manusia. Ada dua tipe manusia di dunia ini. Manusia kuat dan manusia lemah. Di mana yang kuat akan selalu jadi penguasa dan yang lemah akan selalu jadi yang tertindas. Namun, sebenarnya mereka semua tetaplah sama-sama manusia yang punya hak asasi yang harus ditegakkan. Mary, aku malah kerja PKN sih. Tuh. Udah, pergi sana. Lah. Gitu. Wim, tadi kan pelajaran PKN tuh. Contoh dari penegakan HAM itu gimana sih? Oh itu, kalau penegakan HAM itu bisa kita lakuin dari hal yang kecil kok. Misalnya kalau di sekolah ini kita nggak boleh beda-bedain teman, terus kita juga harus menghargai hak teman itu. Tadi kan ada tuh disebutin Komnas HAM. Fungsi dari Komnas HAM itu apa sih? Komnas HAM itu tuh buat melindungi hak-hak kita sebagai warga negara, Pak. Oh gitu. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi serta dijamin pelaksanaannya. Secara yuridis kewarganegaraan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada. Tiap warga negara memiliki hak yang wajib dimiliki dan tidak bisa dihilangkan. Warga negara juga memiliki kewajiban yang wajib dijalankan serta dipenuhi. Pada dasarnya, hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara yang umumnya berupa peranan atau role. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban
terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban dapat diibaratkan seperti sebuah koin logam yang memiliki dua sisi, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda namun berada dalam satu kesatuan yang sama. Mengenai hak dan kewajiban di Indonesia ini diatur dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia telah terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Melalui kelima silanya tercermin adanya penghargaan yang sangat tinggi terhadap hak dan kewajiban. Hal ini menggambarkan bahwa Pancasila menjamin dan selalu mengedepankan keberadaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang dan tentunya juga harus diiringi tanggung jawab. Karena pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seimbang akan mengakibatkan ketidakadilan bagi satu pihak. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus namun mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan bertanggung jawab, hal ini diperlukan agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan tentram. Sebagai warga negara tidaklah etis jika menuntut hak lebih banyak daripada kewajiban yang dilakukan. Jika ingin mendapatkan hak yang sesuai, maka sebagai warga negara kita harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Bisa kita bayangkan jika seseorang warga negara haknya ini dirampas padahal ia sudah melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan ada orang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya tetapi selalu menuntut haknya. Jika hal ini terus dibiarkan tentu saja akan menimbulkan perpecahan. Menerapkan konsep hak dan kewajiban warga negara bisa kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Seperti contoh, sebagai seorang siswa, kita berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan yang kita miliki. Siswa juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah dalam rangka kelancaran proses belajar. Namun, sebagai siswa pun kita memiliki kewajiban untuk selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku dan ikut memelihara prasarana serta kebersihan dan ketertiban sekolah. Nah, demikianlah sobat pembelajar tentang video pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan memperdalam materi ini dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning atau yang sering disingkat dengan DL. Silakan sobat pembelajar melakukan kajian literatur untuk memverifikasi konsep tentang hak dan kewajiban bersama kelompok kalian yang sudah kita bentuk tadi. Baiklah sobat pembelajar, setelah mengamati video pembelajaran tadi, problem statement atau pertanyaan utama yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita kaji pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yang kedua, mengapa hak dan kewajiban dikatakan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan? Dan yang ketiga, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dijaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya? Nah, sahabat pembelajar, silakan sahabat pembelajar lakukan pengumpulan data dengan panduan LKPD yang sudah tersedia secara kolaboratif. Dilanjutkan nanti dengan mengolah data untuk menjawab problem statement atau pertanyaan utama. Kemudian silakan sahabat pembelajar melakukan presentasi dan akan dilakukan verifikasi oleh guru untuk mengetahui apakah hasil kajian literatur atau hasil temuan
sahabat pembelajar ini sesuai dengan konsep yang diharapkan atau tidak. Dan langkah terakhir adalah sahabat pembelajar menyimpulkan materi pembelajaran dan mendapatkan feedback atau umpan balik dari guru. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.